Alhamdulillah wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam yang penuh barokah ini Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa kembali bermajlis, duduk bersama dalam hal talabul ilmi, untuk menuntut ilmu yang dengannya Allah memberikan kemuliaan yang banyak-banyak, sangat banyak. Diantaranya adalah dimudahkannya bagi kita untuk mendapatkan jalan ke surga. Nah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan untuk ke surga. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sahabat, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti jejak suri tauladan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, melanjutkan pelajaran kita seperti biasa biar lengket ya. Kita belajar apa? Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Penulisnya Yahya ibni Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, sebelum melanjutkan saya ingin, alangkah baiknya sekiranya bapak-bapak itu miliki bukunya. Seperti santri-santri anak itu yang dari Mahathilmi kan hampir semuanya pegang buku. Nah, nanti kalau yang mau beli buku, ini bukan jualan ya, karena nggak boleh jualan di masjid seperti itu bisa menghubungi ke Pak Sutamto kolektif nanti, karena nanti jauh sekali murahnya, itu beda banget seperti itu, karena kita bukan jual beli. Jadi kan kalau pegang kitab kan ya, akhirnya apa ya, lebih banyak istifadahnya, terikat ilmu kita dengan tulisan, bisa buat murojaah atau mengulang. Sadar diri kita harus ya Bu Salma ya, istiwa orang nyata, orang nggak buku ya, ping wo ping le lebu kuping kiwo metu kuping kiwe gitu kan, seperti itu harus kita tahu diri kita itu ya, seperti itu. Nah, jadi diusahakan seperti itu, nanti punya buku seperti itu. Kalau yang mau beli bareng-bareng kan lebih murah biasanya, silahkan menghubungi Pak Sutamto, bukan jual beli itu, kita biasa beli bareng itu. Nah, seperti itu. Kalau yang sudah punya sendiri ya silahkan, atau mau beli sendiri juga nggak apa-apa, tapi diusahakan punya seperti itu. Yang mau bahasa Arab atau bahasa Indonesia silahkan. Nah itu. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih mempelajari tentang bab apa? Ikhlas dan menghadirkan niat di dalam seluruh amalan kita, ucapan kita, dan keadaan kita. Nah, sudah hadis keberapa sekarang? Hadis ke-3. Hadis pertama dari sahabat siapa? Umar bin Khattab. Hadis kedua dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan hadis ketiga juga akan kita baca. Kita baca bersama. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala. Al-haditsus tsalis. Hadis yang ketiga. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridainya. Qalat, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah fatah, setelah pembukaan, setelah kemenangan. Walakin jihadun wa niyatun, tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Wa idastumfirtum fangfiru, kalau kalian diminta oleh pemerintah untuk memberikan musaadah, pertolongan, fangfiru, maka tolonglah.
pemerintah kita. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa maknahu, dan maknanya, makna hijrah tadi, la hijrata ba'dal fathi, la hijrata min Makkata li'annaha sarat dara islamin. Tidak lagi ada hijrah dari Mekah karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Bismillah. Itu terjemahan hadis. Nah, kita bahas bareng-bareng hadis yang ketiga. Hadis ketiga dari kitab Riyadhus Shalihin. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah. Siapa Aisyah? Ummul Mukminin, istri Nabi yang keberapa? Yang keempat? Yang pertama siapa? Khadijah radhiyallahu taala. Yang kedua Saudah. Yang ketiga Aisyah radhiyallahu taala anha. Anaknya siapa? Siapa Abu Bakar? Siapa Abu Bakar? Hah? Namanya Abdullah ibn Abi Quhafah. Siapa Abu Quhafah? Utsman. Nah, Karim Benzema, tahu Karim Benzema? Karim Benzema apa? Apal. Abu Bakar nggak tahu namanya, itu musibah itu kan. Seperti itu. Siapa pencetak gol terbanyak sekarang di Liga Inggris? Siapa? Haaland. Dari mana dia? Negaranya? Norwegia. Klubnya apa? Hah? Klubnya apa? City, Manchester. Naudzubillah ya, kawan. Apal seperti ini, detail. Gak tahu siapa Abu Bakar itu. Ini serius ini. Ini serius banget loh. Ini kita ada kesalahan dalam hidup kita ini, ya kan? Salah banget ini. Bisa-bisanya kita begitu hafal dengan pemain sepak bola seperti itu, tapi nggak hafal dengan suri toladan kita, yaitu Nabi SAW dan para sahabatnya. Lihat, terus kita mau mengambil contoh suri toladan dari siapa? Itu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu. Maka nggak heran bapaknya yang hafal adalah seperti ini, anaknya ya nggak jauh dari seperti itu. Maka generasi kita yang seperti itu. Tanya siapa istri Nabi, ibunda kita loh, bengong bisa nggak tahu, ya kan? Seperti itu. Coba tanya siapa artis sekarang yang lagi populer, misalnya lagi ngetrend, lagi trending, tahu gitu kan? Siapa pemain sepak bola yang ini yang itu, paham seperti itu kan? Subhanallah, ini terjadi kesalahan dalam pendidikan kita. Dan pendidikan yang paling utama adalah pendidikan di rumah. Iya kan? Karena dalam psikologi pendidikan itu, pendidikan dengan contoh, dengan suri toladan itu akan jauh lebih tertanam dibandingkan dengan apa? Ucapan. Itu akan mendalam banget. Orang tuanya kerjanya adalah nonton bola, maka anaknya tidak akan lebih jauh bahwasanya dia akan suka bola juga. Orang tuanya suka telenovela, maka nggak jauh anaknya akan apa? Suka sinetron. Kenapa? Anak nggak pernah mengajari mereka untuk nonton sinetron, nonton bola. Bagaimana nggak ngajari? Itu. Piala Dunia sudah dekat seperti itu kan, diperhatikan dengan seksama dan yang lainnya. Liga Inggris, Liga Champion, Liga apa seperti itu diperhatikan, ditonton seperti itu. Itu sudah mengajarkan dengan hal yang sangat, bahkan pengajaran yang paling akan memberikan kesan kepada keluarga kita. Seperti itu. Makanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, enggak salah nonton bola seperti itu. Tapi ada hal yang lebih penting, itu kan? Yaitu apa? Belajar agama. Nonton Roja TV, nonton Yufid TV, seperti itu. Nonton kajian-kajiannya Ustaz Syafiq, Ustaz Khalid, Ustaz Arifin Badri, dan yang lain-lain. Itu jauh lebih penting. Membaca kitab akidah, membaca kitab fikih, cara wudu, cara sholat,
Itu jauh lebih penting daripada kita mengetahui besok ada gerhana atau tidak. Seperti itu. Kita sibuk loh. Ada gerhana. Seperti itu misalnya. Tapi nggak tahu tata cara sholat gerhana misalnya. Kan ada tata caranya seperti itu. Jadi seperti itu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kasih porsi dalam hidup kita untuk belajar agama kita. Karena itu subhanallah, itu yang sangat menjadikan kita selamat dan bahagia gitu. Selamat udah jelas. Karena itu adalah siratal mustaqim. Bahagia jelas-jelas karena orang tatkala dia melakukan ketaatan itu akan membuahkan ketenangan di dalam hati. Dan tatkala dia melakukan kemaksiatan itu akan menjadikan taraddud fis sadr, keguncangan di dalam dada. Rasulullah SAW pernah ditanya, apa itu isim? Al-ismu ada sesuatu yang menjadikan dadamu sempit dan bergetar. Seperti itu. Tapi ketaatan itu akan menjadikan kita tenang, bahagia dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu jemaah rahimani wa rahimakumullah, tadi mari kita belajar agama kita. Dan ini antum jenengan pada datang ke sini, nggak harus ke sini seperti itu ya, ke majelis ilmu seperti itu subhanallah. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Man yuridihillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah kehendaki baginya kebaikan umum di situ, khairan, kebaikan dunia wal akhirat, yufaqihu fiddin. Allah akan pahamkan bagi dia perkara agama. Nah, kita lanjutkan. Itu Aisyah. Jadi dia adalah anaknya Abu Bakar. Abu Bakar namanya Abdullah bin Utsman atau Abu Kuhafah. Ibunya Ummu Ruman. Nah, qalat, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathul Makkah. Apa itu hijrah? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan al-hijrah al-intiqal. Hijrah itu adalah berpindah min baladi syirk ila baladil Islam. Min baladi tuksiru fihi al-ma'siyat ila baladi tuksiru fihi ta'at. Dari perpindah dari negeri kufur ke dalam negeri Islam. Atau berpindah dari negeri yang banyak di situ kemaksiatan ke suatu negeri yang di situ banyak ketaatan. Seperti itu. Nah, asli kata hijrah itu artinya adalah at-tarku, meninggalkan secara bahasa. Tarku, at-tark, meninggalkan. Makanya tadi pindahkan, meninggalkan. Pindah dari negeri kafir ke negeri beriman. Pindah dari negeri yang banyak maksiat ke dalam negeri yang penuh dengan ketaatan. Seperti itu. Itu hijrah. Nah, hijrah sendiri itu ada 3. Macam-macam hijrah itu ada 3. Hijrah lil makan, hijrah lil amal, hijrah lil amil. Hijrah yang pertama adalah hijrah tempat, berpindah atau meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu tadi. Misalnya seorang muslim tinggal di Amerika atau di Eropa, dari negara kafir. Nah, kemudian dia meninggalkan negaranya menuju ke negara Islam, ya ke Saudi atau ke Indonesia seperti itu, atau ke Yaman dan yang lainnya seperti itu, negara-negara Islam. Maka ini namanya hijrah apa? Hijrah makan, hijrah tempat. Jadi, dari satu tempat muslim, dari tempat kafir ke tempat yang di situ ada negara Islam. Nah, hijrah ini adalah hukumnya wajib. Rasulullah SAW bersabda, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'ut tabatu, wa la tanqati'ut tabatu hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Hijrah itu kewajibannya tidak akan pernah terputus sampai
tobat itu terputus. Dan tobat itu tidak akan pernah terputus selama sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Maksudnya kapan? Kiamat, ya kan? Berarti hijrah itu akan ada tetap sampai hari kiamat. Cuma hukumnya gimana hijrah tempat ini dari tempat kekafiran kemudian muslim? Hukumnya itu nanti dirinci. Wajib bagi orang yang dia tidak bisa mengamalkan agamanya. Misalnya kalau di negara kafir dia tidak bisa sholat, tidak bisa melaksanakan syariat Islam, agamanya terancam seperti itu. Maka wajib bagi dia untuk apa? Hijrah, pindah seperti itu. Nah kalau dia bisa mengamalkan agamanya maka hukumnya sunnah saja, disunahkan untuk pindah. Tapi kalau dia bisa malah berdakwah di situ, bisa jadi wajib tetap tinggal, malah nggak boleh hijrah, ya kan? Siapa yang akan mendakwahkan Islam yang mulia ini, ya kan? Kalau tidak ada yang mendakwahkannya. Nah, jadi itu hijrah yang pertama adalah hijrah tempat, meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain, dari tempat yang penuh kekufuran ke negara yang penuh dengan keimanan, ke negara Islam, dari tempat yang banyak maksiat kepada tempat yang penuh dengan ketaatan, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah hijrah amal. Hijrah itu tadi secara bahasa apa? Meninggalkan. Berarti hijrah amal maksudnya apa? Meninggalkan amal. Amal apa bahasa Indonesianya? Perbuatan. Berarti meninggalkan perbuatan. Itu hijrah kan tadi at-tarku, meninggalkan. Nah, hijrah amal itu yaitu meninggalkan sesuatu yang diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hijrah amal, meninggalkan sebuah amalan. Makanya Rasulullah SAW itu bersabda di sini, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, rahul Bukhari. Orang Islam, orang yang muslim adalah orang yang selamat manusia dari lisannya dan tangannya. Jadi orang muslim sejati, orang Islam sejati itu adalah orang Islam yang selamat darinya saudara-saudaranya, yaitu orang muslim yang lain, dan dari tangannya. Maksudnya apa? Orang muslim sejati itu nggak mau menceritakan apa? Keburukan saudaranya sesama muslim. Itu orang muslim sejati. Tapi kan realitanya banyak. Banyak banget, emang bukan banyak lagi yang malah tadi menceritakan keburukan sesama muslim. Berarti gimana? Dia kafir? Tidak. Tapi apa? Muslim naqisul iman. Orang muslim tapi imannya berkurang. Enggak menjadikannya kafir, tidak. Nah, jadi itu. Dan yang selamat saudaranya dari tangannya, enggak mendolimi, seperti itu. Ini muslim sejati. Itu seorang muslim yang saudara-saudaranya seiman, seislam, selamat dari lisannya, dari mulutnya, dan selamat dari kedolimannya. Dia enggak mau menyakiti saudaranya, enggak mau menggibai saudaranya, enggak mau menggunjing dan yang lainnya, dan enggak mau mendoliminya, enggak mau memukulnya, enggak mau mengambil haknya dan yang lainnya, seperti itu. Nah, wal muhajir, dan muhajir, orang yang berhijrah adalah apa? Man hajara manahallahu anhu, adalah orang yang hijrah. Apa hijrah tadi? Meninggalkan apa yang Allah larang, ya kan? Berarti ini adalah hijrah amal, ya kan? Meninggalkan amalan. Apa amalan yang ditinggalkan? Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Misalnya, kita meninggalkan perjudian, kita meninggalkan perzinaan, kita meninggalkan mabuk-mabukan, kita meninggalkan kesyirikan, kita meninggalkan maksiat, kita meninggalkan kebid'ahan dan yang lainnya. Ini adalah orang yang hijrah. Artinya orang yang meninggalkan. Hijrah apa?
hijrah amal. Apa hijrah amal? Meninggalkan amalan. Nah, seperti itu. Nah, bisa dipahami? Ini hijrah yang kedua. Hijrah yang ketiga adalah hijratul amil. Meninggalkan orang. Meninggalkan orang. Kan hijrah tadi meninggalkan. Amil itu pelaku, meninggalkan orang, pelaku. Maksudnya apa? Kita meninggalkan seorang pelaku kemaksiatan karena tujuan agar dia menjadi tobat. Tentu setelah nasihat. Jadi misalnya kayak gini. Ada orang, dia sudah dinasehati untuk melakukan ketaatan, untuk sholat atau untuk menutup aurat atau untuk ketaatan yang lain, tapi dia tetap bangkang saja, nggak mau aja. Atau sebaliknya, kita sudah menasehati untuk meninggalkan kemaksiatan, jangan mabok, jangan judi, jangan ini dan itu misalnya, meninggalkan dari kelarangan, tapi dia tetap nggak menghiraukan. Maka kita boleh menghajarnya, meninggalkannya, tapi bukan dilandasi karena kebencian, bukan, tapi dilandasi karena apa? Kecintaan agar dia apa? Berubah. Seperti itu. Makanya dibedakan itu. Niat itu, makanya ini kan pelajarannya niat itu. Niat itu akan luar biasa memberikan pengaruh. Kita meninggalkan orang itu bukan lagi kita nggak suka, bukan, tapi lagi berharap dengan ditinggalkan dia akan menjadi sadar, orang debatir gitu loh. Makanya kan dulu Rasulullah SAW pernah menghajat 3 orang sahabat yang tidak ikut perang, meninggalkan itu, la salam wala kalam, nggak mengucapkan salam, nggak mau berbicara. Seluruh sahabat diperintahkan untuk apa? Seperti itu kepada 3 orang sahabat ini. Sampai gimana ya ikhwan? Coba langkah sing gelem takon, langkah sing ngecupna salam, nek salam orang harus dijawab, urusan dijawab. Gimana nggak sempit dunia, iya kan? Akhirnya betul-betul 3 orang sahabat ini apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hijrah amil, meninggalkan pelaku kemaksiatan. Dan seperti itu, meninggalkan orang. Tapi ingat, ini harus dilihat kondisi. Jangan kalau sekarang misalnya ya, kita ninggalkan orang semuanya, itu malah mungkin kita yang bodoh amat itu kan, orang urus ya, ribut-ribut dewek, belum apa orang urus gitu kan. Ini perlu dilihat kondisinya, kekuatannya di mana itu kan. Sekarang misalnya kita hidup di kaum misalnya tadi itu negeri kafir atau negeri yang banyak kemaksiatannya seperti itu ya. Kita menghajar mereka semua. Lawang kita cuma berdua misalnya ya, yang dihajar adalah masyarakat misalnya sekampung atau senegara gitu, yang nggak akan ngefek sama sekali ya kan, seperti itu. Maka hajar amil ini kita harus melihat apa? Kondisi. Manfaatnya itu lebih besar atau lebih kecil. Kalau mafsadatnya, keburukannya itu lebih besar, maka jangan melakukan hajar amil, jangan melakukan meninggalkan pelaku maksiat, malah dideketin seperti itu. Tapi kalau melihat maslahatnya adalah dengan kita tinggalkan, tidak dimuamalai, tidak dipergauli seperti itu, dia menjadi sadar dan tobat, maka itu yang dilakukan. Lihat mana maslahat dan mafsadatnya lebih besar mana. Karena tujuannya kan bukan mencari keburukan, iya kan? Bukan untuk membenci, itu kan? Tapi untuk apa? Mentarbiyah agar dia kembali kepada apa? Agama Islam, seperti itu. Bukan untuk sebaliknya. Itu apa? Agar mereka jauh dari Islam atau kebencian yang tumbuh dari dada kita, bukan. Seperti itu. Kita kan bencinya bukan orangnya. Nggak boleh benci kepada orang, tapi benci kepada apa? Perbuatannya, iya kan? Perbuatannya yang kita tidak sukai. Hilang perbuatannya, sudah tobat, maka apa? Dia adalah saudara kita, sesama muslim. Nah, seperti itu. Itu adalah hijrah amil, meninggalkan pelaku maksiat, seperti itu.
Nah, jadi hijrah itu ada berapa? 3. Hijrah tempat, hijrah amalan, hijrah amil, pelaku. Nah, sekarang ya ikhwan, orang tadi hijrah makanya, orang yang sudah di negeri kafir saja suruh hijrah, ya tidak? Apa hijrah tadi? Meninggalkan, ya kan, suruh pergi. Sudah di negeri kafir ini, penduduk negara tertentu, negara kafir misalnya, itu suruh pergi, meninggalkan negaranya, suruh pindah ke negeri Islam, ke Indonesia lah, sini yang damai gitu. Kan Abu Rayhan seneng banget. Misalnya anak wong Amerika pindahnya nih apa maning randa, gitu kan? Muslim seperti itu kan? Kan perbaiki keturunan itu kan? Mancung-mancung, kan? Kan ditolong kan? Salah satu menolongnya apa? Dinikahin, ya kan? Akhirnya kita memberikan nafkah, itu kan memberikan keamanan, itu. Dan kita juga beruntung. Kenapa? Dapat keturunan yang baik, meraih gitu. Kan kita kan sering kita bilang mancungnya ke dalam, bukan mancung keluar gitu kan. Kalau mereka kan mancung keluar gitu. Nah, seperti itu. Maka tadi yang sudah di dalam saja, di dalam negeri kafir, diperintahkan untuk apa? Keluar, hijrah, meninggalkan, ya kan? Sekarang bagaimana kalau ada orang yang sudah di negeri Islam kok mau ke negeri kafir? Bagaimana ikhwan? Ya enggak dirinci lagi, malah asalnya adalah ini kebangetan justru. Iya kan? Yang sudah ada aja suruh keluar. Kok yang sudah di negeri Islam kepengin ke negeri kafir? Contohnya safar, bepergian ke negeri kafir, iya kan? Berarti hukumnya apa? Enggak boleh, haram secara asal, ya kan? Cara-cara enggak. Yang sudah di negeri kafir ada diperintahkan untuk apa? Keluar dari negeri kafir tadi ke negeri Islam agar bisa menegakkan agama Allah, ya kan? Apalagi yang sudah di negeri Islam kok bisa-bisanya kepengin safar bepergian ke negeri kafir? Kan ini otaknya di mana kalau seperti ini, iya kan? Makanya nggak boleh kita mau jalan-jalan kemana, ke Jepang. Loh, emang Jepang ada apa? Negaranya bersih, indah. Kenapa nggak pilih ke negara Islam? Emang nggak ada negara Islam? Antum pilih Dubai itu. Maju mana Dubai sama Jepang? Ya nggak ada bandingannya. Dubai itu semua yang oleh amirnya, oleh rajanya itu, dia itu kepengen semuanya adalah yang terbaik di dunia. Semua yang dibikin oleh mereka. Karena kayanya nggak umum, sugihnya nggak umum. Uni Emirat Arab itu, iya kan? Kalau mau bersih-bersih itu Dubai, makmur, indah, semuanya ada di situ, iya kan? Sekarang bikin apa itu? Yang kayak yang ruang IT itu, kayak museum IT apa itu? Itu kan subhanallah, nggak ada di dunia yang kayak gitu indahnya dan majunya seperti itu, seperti itu. Jadi yang sudah ada aja disuruh untuk meninggalkan. Berarti yang sudah ada di negeri Islam nggak boleh dia apa? Safar ke negeri kafir, nggak boleh. Kalau dia mau ke sana itu harus terpenuhi 3 syarat. Boleh safar ke negeri kafir itu terpenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah hajah masah, kebutuhan yang sangat mendesak. Kalau cuma shopping ke Singapura itu butuh nggak? Butuh nggak? Itu mendesak tidak? Tidak. Nang Tanah Abang akeh loh. Boleh tambah sing langkan nang Tanah Abang, ya kan? Atau nang kene ya gampangannya Pasar Wage, ya kan? Apa anak? Aning Jogja, Pasar Maling, lihat cepion Paro, itu apa maning lah, gitu lah. Apa anak itu kan? Nggak seperti itu. Maka kalau alasannya cuma untuk shopping, cuma untuk healing, cuma untuk walking seperti itu nggak boleh, haram. Karena itu bukan hajah masah, bukan kebutuhan yang sangat mendesak. Kebutuhan mendesak apa? Berobat misalnya. Ada ahli medis di sana, atau di sana ada pengobatan yang betul-betul sudah teruji secara klinis sangat maju, maka tatkala sakit berobat ke sana, misalnya ke Eropa atau Singapura atau kemana, maka tidak mengapa. Tapi kalau cuma untuk tadi, yang nggak boleh, haram hukumnya. Kita apa?
jalan-jalan ke negeri kafir. Nah, yang kedua adalah punya ilmu untuk membentengi dari tadi, untuk membentengi dari kesesatan dan syubhat orang kafir. Yang ketiga, punya ketakwaan. Punya sifat apa? Takwa. Untuk membentengi akhlak dari keburukan akhlak orang kafir. Nah itu. Jadi syarat pertama ada hajah masah, ada kebutuhan yang sangat urgent. Syarat kedua ada ilmu yang membentengi dari kekufuran dan syubhat-syubhat mereka. Yang ketiga, dia punya ketakwaan yang membentengi dari buruknya akhlak mereka. Ya ikhwan, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Coba di negara sana, negara kafir, coba pakaian itu seperti apa, ikhwan? Iya kan? Pergaulan itu seperti apa, coba? Iya kan? Anak nggak jelas bapaknya itu adalah sesuatu yang wajar. Laki-laki perempuan tinggal dalam satu rumah, satu apartemen, itu adalah hal yang lumrah. Laki-laki dengan laki-laki, naudzubillah, itu parah sekali, itu yang paling parah. Laki-laki dan laki-laki tinggal dalam satu rumah itu sudah legal, ya kan? Naudzubillah min dzalik. Itu kan akhlak yang luar biasa, apa? Buruknya, ya kan? Seperti itu. Maka nggak boleh seorang muslim untuk apa? Pergi ke negeri kafir, karena bahayanya seperti ini. Kita melihat tuh, berapa banyak orang yang tadi dengan alasan untuk mencari beasiswa untuk pergi ke sana, tapi tidak dibentengi dengan ilmu, tidak dibentengi dengan agama, dengan ketakwaan, akhirnya pulang menjadi orang yang ngeri sekali. Cerdas mungkin, tapi tidak memiliki agama, itu lebih ngeri. Kuat, cerdas, tapi nggak punya keimanan, ngeri sekali. Masih mending lemah, tapi nggak punya keimanan, iya kan? Orang cerdas, kuat, punya kekuasaan, nggak punya keimanan, akan membentuk, akan membuat kerusakan yang sangat parah, iya kan? Kalau orang lemah, orang bodoh, dan dia kafir atau dia tidak punya kekuatan, itu kan? Atau dia apa tadi? Yaitu ya tadi kafir atau seperti itu, kan kerusakannya nggak parah. Tapi kalau dia punya power, punya lisan yang sangat pandai untuk apa? Memikat, merancukan agama, itu kan ngeri banget. Nah ini kan salah satu program-program orang kafir, itu tadi dengan memberikan apa? Beasiswa seperti itu. Maka kita selaku kaum muslimin harus betul-betul membentengi anak keturunan kita, bangsa kita dari hal tersebut. Ya, kalau memang ada kebutuhan ke sana, silahkan, tapi bentengi dengan akidah yang kuat. Bentengi dengan iman dan takwa. Kalau tidak, cari beasiswa yang lain. Indonesia itu kurang apa cerdasnya. Itu rumus matematika yang sangat susah untuk dipecahkan, itu dibacakan oleh orang Indonesia, orang Tasik. Seperti itu luar biasa. Cuma kadang kita nggak percaya diri aja. Jadi seolah-olah kita itu negara yang nggak cerdas atau apa. Sebenarnya karena kurang pede aja sebenarnya. Seperti itu, kurang percaya diri. Karena kita sudah ya tadi terdoktrin 350 tahun lebih menjadi orang yang terjajah. Akhirnya ya kita lihat sendiri. Monggo, ya itu dalam satu sisi baik, tapi sisi yang lain tadi minderan, nggak percaya diri. Namanya sinten, Dek? Celinguk, kan? Coba antum tanya ke orang Eropa atau ke orang Arab, what's your name? My name is Angelic. Gitu kan? Nama saya Angelic. Mau apa coba? Itu kan? Ditanya orang Arab coba. Masmuk, ismi Muhammad. Pede gitu. Tanya orang Jawa. Jenenge sapa, Lek? Nangis malah. Manggil apa? Biunge gitu kan?
Subhanallah, karena itu. Dan ini perlu kita latih, ya ikhwan. Perlu kita latih kaum muslimin. Ajarkan kepada anak kita untuk pede. Misalnya, kalau anak kita anggaran wong takon jenenge apa siapa jawab. Siapa jenenge? Jenenge nama saya Suhel. Suhel siapa? At-Talibi. Dari mana? Dari desa Banjarhari. Seperti itu diajarkan. Itu hal yang sepele mungkin, tapi akan memberikan penanaman kepercayaan diri yang luar biasa. Jadi makanya kita kan orang Jawa, masya Allah loh. Ya plus minusnya tetap ada itu kan. Kan segala sesuatu kan kebanyakannya adalah netral, sebagaimana kita sudah sampaikan. Pekewuh itu bagus, tapi ada tempatnya. Minder itu nggak bagus, ya kan? Seperti itu. Pekewuh dalam masalah apa dulu? Misalnya pekewuh kalau mau ngambil barang orang lain, nah itu ya bagus seperti itu kan. Mendolimi orang lain itu bagus. Tapi kalau tadi ditanya daftar kerjaan, belajar, maju dalam perwakilan lomba, duduk di depan, menyampaikan orasi, pidato, pada apa? Gobios. Seperti itu kan. Kemeringet adem. Nah ini tidak benar seperti ini. Pekewuh yang tidak pada tempatnya. Nah, maka dari itu barakallahu fikum, kita harus mulai tadi mengajarkan dari dini kepada anak kita untuk percaya diri. Nah, itu tadi dari hijrah saja diperintahkan, bahkan bisa wajib hukumnya bagi yang sudah ada di negeri kafir. Maka untuk orang yang sudah di negeri Islam datang kepada negeri kafir itu lebih aula, lebih utama untuk dilarang, ya tidak? Nah, kalaulah boleh tadi harus punya kebutuhan yang mendesak, harus punya ilmu, harus punya iman dan takwa, ya kan? Kalau tidak nanti akan terpengaruh, bahkan tidak jarang melepaskan agamanya. Nah, kenapa sih sampai dilarang? Ya banyak alasannya. Pertama, memberikan bahaya kepada agamanya, ya kan? Berapa banyak orang yang muslim kemudian kuliah di negeri kafir, pulang-pulang naudzubillah min dzalik kembali berubah agamanya menjadi kafir. Merusak akhlak. Tadi ya, lihat akhlak kebiasaan seperti itu coba. Orang naudzubillah berjalan dengan lawan jenis yang bukan siapa-siapa di jalan biasa, bahkan mungkin naudzubillah berciuman dan yang lainnya udah biasa banget itu kan. Seperti itu, gandeng tangan seperti itu, enggak menutup aurat dan yang lainnya. Itu kan akan merusak akhlak kita, akhlak generasi kita. Yang ketiga kenapa? Menguatkan ekonomi mereka lah. Iya kan? Kan kita ke sana kan perlu duit. Perlu visa untuk masuk ke negeri sana bayar. Perlu belanja di sana, perlu nginep di sana. Nah, ini kan menjadikan income untuk mereka. Nah, ini tentunya akan menguatkan ekonomi mereka. Kan seperti itu. Loh, negaranya lagi susah kok malah belanjanya nang negara kafir. Maka cintai produk-produk dalam negeri. Negeri kita Islam. Kenapa kita nggak malah membelanjakan di sini? Kenapa nggak kita pengen shopping misalnya ke Tanah Abang, ke Jakarta lah, seperti itu? Atau kemana? Pengen jalan-jalan ke Jogja, refreshing ke Jogja. Syukur-syukur refreshing ke Mekah, itu kan masya Allah. Atau membantu saudara kita, yaitu kita berkunjung ke Palestina, ke Yerusalem. Itu kan menguatkan ekonomi negara Muslim, ya kan? Dengan masuknya income dari visa, dari penginapan, dari belanja dan yang lainnya. Nah, kalau sekarang kan coba jenengan bisa searching itu, bisa googling itu. Belanjanya orang Indonesia ke Singapura itu berapa itu? Ngeri banget loh. Bangga itu loh. Bangga belanja ke sana itu loh, subhanallah. Lah kita di sini padahal kualitas mungkin ya bisa jadi malah cuma branding aja. Cuma merek aja. Ternyata jebulannya sepatunya bikinan mana? Cibaduyut misalnya. Cuma wis dirubah merek itu kan mungkin sekali kan? Seperti itu. Klambi jebulannya gawean nanti pasar wage misalnya gila karena sing ekspor maring ngana. Dan seperti itu. Itu akan menguatkan perekonomian negara
kafir. Kenapa enggak kita menguatkan ekonomi negara kita atau negara-negara Islam? Nah, seperti itu. Nah, itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah. Maksudnya tidak ada hijrah dari Mekah ke negeri lain. Kenapa? Karena Mekah sudah menjadi apa? Negeri Islam dan akan senantiasa menjadi negeri Islam. Karena Mekah dan Madinah itu Allah menjaganya langsung sampai kiamat. Nah, walakin jihadun wa niyatun, tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Makanya di sini kan kita membahas tentang niat. Yang ada adalah jihad dan niat. Nah, jihad adalah secara asal adalah dari kata al-juhd. Al-juhd itu artinya at-tokoh, kemampuan. Jihad itu dari kata kemampuan. Maksudnya apa kemampuan? Maksudnya jihad berarti adalah mencurahkan kemampuan untuk berjuang di jalan Allah. Itu pengertian jihad menurut syariat. Mencurahkan kemampuan untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di jalan Allah ini banyak. Ada dengan berperang, ada dengan menuntut ilmu dan yang lainnya, ya kan? Ada dengan bersedekah, ada dengan yang lain. Makanya jihad di sini yang maksud di sini adalah jihad al-qital, jihad perang. Nah, jadi jihad dalam perang berarti apa? Mencurahkan kemampuan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jihad ini ada dua. Jihad difa. Jihad difa itu membela. Jihad membela diri, membela negaranya misalnya. Misalnya kayak dulu kaum muslimin di Indonesia dijajah oleh Belanda yang tujuannya adalah God, glory dan gospel, untuk harta, kekuasaan dan keyakinan, ya kan? Maka wajib bagi kaum muslimin untuk apa? Memerangi orang Belanda penjajah itu. Makanya Bung Tomo itu bingung untuk menyatukan orang Surabaya waktu itu. Maka dia mendapatkan satu lafaz yang dengannya sangat mudah menyatukan hati-hati orang Surabaya, yaitu apa? Takbir, iya kan? Coba aja lihat itu orasinya Bung Tomo itu. Masih ada kan rekamannya kan? Adalah takbir, Allahu Akbar. Akhirnya apa? Orang itu semangat itu. Karena memang kita lagi membela negara kita, berperang, menumpahkan darah atau darah kita yang tertumpah. Kenapa? Karena membela negeri kita, membela agama kita, membela rakyat kita. Itu namanya jihad difa, jihad membela diri. Nah, yang kedua adalah jihadut tolab, jihad menyerang. Jihad untuk apa? Menyerang negeri kafir. Kalau sekarang hampir nggak ada, karena sudah ada apa? Ikatan perdamaian, ya kan? Ikatan perdamaian antar negara-negara di dunia yang di bawah PBB, kan nggak bisa. Yang adanya ya pembelaan diri aja. Seperti dulu tatkala apa? Bosnia diserang oleh mana? Perang Bosnia sama siapa? Bosnia kan Muslim itu. Soviet, ya kan, seperti itu. Nah, maka ini namanya jihad difa tetap. Nggak ada itu sejarahnya sekarang itu negeri Muslim itu nyerang negeri kafir terlebih dahulu. Mana ada coba? Nggak ada. Yang ada adalah penyerangan negeri kafir kepada negeri Muslim. Yang sekarang masih tetap berlangsung di negeri Muslim di mana? Palestina, ya kan? Sampai sekarang itu loh. Dan eranya subhanallah ya, semuanya micek gitu loh. Semua pura-pura tidak
Lihat, semua negara pura-pura tidak lihat. Karena hakikatnya mungkin dibentuk itu intinya apa? Kalau orang negara Islam nyerang negara kafir, nanti negara kafir semua apa? Bela dengan alasan nggak boleh penjajahan. Tapi kalau negara Islam dibilang diserang oleh negara kafir, ya kalau bisa biarin aja lah. Seperti itu. Kalau bisa biarin saja. Ya buktinya sampai sekarang loh. Dan subhanallah, wilayah Palestina itu terus menerus apa? Berkurang, terus dihapus itu. Terus coba diem semua loh. Yang mengatakan HAM, yang mengatakan penjajahan tidak boleh, ini dan itu nggak boleh, coba kemana sekarang? Suaranya di mana coba? Iya kan? Sekarang mana bukti Islam menyerang negara kafir? Mana coba? Tidak ada, iya kan? Tidak ada. Yang ada malah mereka sampai sekarang gitu loh. Dan semuanya coba seperti itu, membenarkan itu kan? Maka hakikatnya seperti itu. Yaitu apa? Mereka buat peraturan untuk apa? Mengamankan diri sendiri. Seperti itu. Kalau negara kafir diserang langsung mungkin kan ramai gitu kan. Tapi negara Islam diserang dari tahun 40-an seperti itu sampai sekarang udah 70 tahun lebih masih pada diem. Ini buktinya apa? Peraturan itu sebenarnya dibuat untuk menguntungkan mereka sendiri. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, fa idastumfirtum fangfiru. Kalau kalian diminta oleh negara, oleh pemerintah untuk berjihad, maka jihadlah. Maksudnya kayak gini. Kalau misalnya negara kita lagi diserang, kemudian apa? Pemerintah mengumumkan untuk meminta bantuan kepada rakyatnya, maka wajib bagi rakyatnya untuk apa? Membela pemerintahnya. Seperti itu. Ini termasuk jihad difa. Contoh jihad difa, jihad untuk membela diri. Seperti itu. Nah, di sini menunjukkan masya Allah ya, betapa Islam itu sangat-sangat menghormati apa? Dan memuliakan dan menaati pemerintah. Iya kan? Makanya bahkan ini sudah dalam ayat kan? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, taati pemerintah. Jadi tidak, silakan. Kalau seandainya pemerintah itu adalah mayoritasnya muslim, itu malah harusnya bahagia, harusnya senang, harusnya nggak boleh malah takut, nggak boleh malah fobia terhadap Islam. Justru harusnya apa? Bangga. Kenapa? Orang Islam adalah orang yang akan paling di garda terdepan untuk membela negaranya. Itu pasti itu. Seperti itu pasti. Dia akan menjadi garda terdepan sampai pun menginfakkan, mengorbankan segala yang ia miliki sampai pun nyawanya. Coba pahlawan nasional coba. Siapa sih kebanyakan? Iya kan? Hampir semuanya adalah orang muslim. Rumah proklamasi itu juga wakaf dari orang muslim. Iya kan? Monas, tahu Monas itu kebanggaan kita, kebanggaan Indonesia. Emasnya itu dari mana? Emasnya dari mana? Aceh. Indonesia nggak punya duit untuk menjalankan roda pemerintahannya. Siapa yang menghibahkan hartanya? Siapa? Sri Sultan Hamengkubuwono, Jogja, Kesultanan Jogja. Makanya sampai Aceh dan Jogja itu dijadikan apa? Daerah istimewa. Kenapa? Karena pengorbanannya yang sangat luar biasa kepada Indonesia. Seperti itu. Makanya dari sini harusnya apa? Kita, negara Indonesia itu harusnya malah melindungi, bahkan mengembangkan apa? Islam, mendakwahkan Islam, disupport itu agama Islam itu di bumi pertiwi. Kenapa? Itu adalah orang yang paling loyal kepada negaranya. Itu pasti paling loyal. Seperti itu. Itu pasti paling loyal. Paling di garda terdepan untuk apa? Membela negaranya. Itu pasti itu. Enggak usah takut. Makanya kajian-kajian yang seperti ini harusnya malah dimasukkan kemana?
ABRI, ke TNI seperti itu. Untuk menanamkan apa? Jiwa apa? Nasionalis, membela apa? Negaranya. Karena ini negara Islam, karena ini negara kita, maka harus kita menaati dan membela negara kita. Ini adalah ajaran kita. Kita melakukannya itu bukan karena apa? Ta'assub, bukan karena fanatik aja, tapi ini merupakan ajaran agama. Faidastum firtum fangfiru. Kalau kalian diminta oleh pemerintah kalian untuk membela negara kalian, fangfiru, maka penuhilah. Nah, itu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis kita dalam malam hari ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, yang di situ menyebutkan bahwasanya tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah, tapi yang ada adalah jihad dan niat. Kalau kalian diminta tolong oleh pemerintah, maka harus memenuhinya. Nah, apa makna hijrah? Meninggalkan. Nah, hijrah ada berapa macam? 3. Yang pertama, hijrah tempat. Contohnya, hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Yang kedua, hijrah perbuatan. Contohnya, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, hijrah amil atau hijrah pelaku. Tujuannya agar orang tersebut sadar dan tobat. Nah, kemudian tadi jihad itu ada berapa macam? 2. Yang pertama jihad apa? Jihad difa, artinya membela diri, membela negara. Yang kedua adalah jihad tolab, jihad kita menyerang negeri kafir. Nah, bagaimana hukum kita tatkala pemerintah meminta pertolongan pada kita? Fardu, wajib untuk kita memberikan pertolongan kepada negara kita. Nah, sampai di sini barangkali ada yang bertanya, silakan. Nah, pas peristiwa ada penyerangan kaum muslimin di Ambon, itu kan ada perselisihan antara yang di Jawa terus ke sana, tapi tidak ada instruksi dari ulil amri itu. Nah, jadi itu peristiwa Ambon berdarah, yang mana kaum muslimin sedang sholat id dibantai oleh kaum Nasrani, dan itu sejarah yang kelam. Maka jangan usah diungkit-ungkit lagi, karena hal itu akan menyakitkan kita. Kan sudah berlalu, pertanyaan sudah berlalu, kan nggak ada fungsinya, ya kan? Malah adanya apa? Menjadi dendam, itu kan? Maka yang sudah berlalu, paling diambil ibroh, diambil pelajaran. Kalau yang akan berlalu atau belum berlalu mungkin seperti itu. Kalau yang sudah, ya sudah. Terjadi antara perselisihan antara kaum muslimin, bagaimana hukum jihad ke Ambon waktu itu, maka sudah berlalu. Karena di situ ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Bahkan saling menjadikan perpecahan gara-gara ini kan. Kalau kita bahas lagi malah apa? Menjadikan apa? Sakit hati, iya kan? Ya, berarti nggak ada faedahnya. Iya kan? Berarti sudah, nggak usah dibahas lagi, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Nah, cukup menjadi pelajaran bahwasanya tadi pernah terjadi seperti ini, dan kita harus selalu waspada dengan musuh Islam, sampai pun di dalam negara kita sendiri. Karena buktinya itu nggak ada loh dalam kasus itu di Jawa misalnya, pembantaian terhadap orang Kristen, pembantaian terhadap orang Hindu, Buddha, nggak ada. Ada adalah pembantaian terhadap orang Islam. Ini di negeri Islam loh. Di negeri Islam terjadi pembantaian terhadap orang Islam. Kan bayangin seandainya di negeri kafir, iya kan? Nah seperti itu. Ini berarti menunjukkan betapa benarnya firman Allah Ta'ala, walan tardu ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho orang Yahudi dan orang Nasrani sampai engkau mengikuti agama mereka. Nah, Gak boleh seorang warga negara kita karena untuk pekerjaan
cari kerja ke negeri kafir. Ya kecuali tadi, bolehnya dengan tadi. Yaitu apa? Ada kebutuhan massa. Emang benar-benar enggak itu betul-betul kalau enggak kerja di sana memang meninggal, enggak punya pekerjaan di sini. Itu betul-betul enggak? Hajah massa, bukan cuma kebutuhan. Jangan-jangan cuma pengen bikin apa? Rumah gedong. Iya kan? Pengen tuku kebo, pengen tuku sawah, pengen tuku Mercedes misalnya. Seperti itu kan? Berarti bukan kebutuhan massa. Iya kan? Ya pokoknya terpenuhi 3 syarat tadi. Ada kebutuhan massa, ada ilmu, dan ada ketakwaan, iman dan takwa. Nah, kalau terjadi di sebuah keluarga ada suami atau istri yang salah satunya tidak sholat, itu boleh ditinggalkan hukumnya. Nah, kalau tadi di sebuah keluarga misalnya pasangan ya, suami istri, atau anaknya ikut juga, atau suami istri aja. Nah, misalnya dalam sebuah keluarga itu semua ada yang melaksanakan sholat, ada yang tidak. Apakah boleh kita meninggalkannya? Maka sebenarnya asalnya itu, kalau kita lihat orang salah itu asalnya antum dengan tinggalkan atau dengan deketi. Secara asal, ya didekati lah, iya kan? Harusnya didekati dulu untuk dikasih tahu, iya kan? Berarti asalnya harus kita betul-betul berusaha apa? Menasihati dia. Dan mungkin kita kurang ikhlas dalam menasihati ikhwan. Ini yang perlu kita koreksi. Kenapa mungkin keluarga kita, mungkin saudara kita yang lainnya belum mau sholat seperti itu misalnya, atau ketaatan yang lain misalnya, mungkin kita belum menasihati dia. Kedua, kalaupun sudah menasihati kita nggak ikhlas. Kalaupun sudah ikhlas belum mendoakan. Seperti itu. Karena doa itu subhanallah luar biasa. Imam Bukhari rahimahullah taala itu kecilnya apa? Buta, divonis oleh tabib, dokter-dokter waktu itu sudah susah disembuhkan. Tapi apa? Ibunya itu nggak berhenti merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia bermimpi dengan Nabi Ibrahim bahwasanya apa? Anaknya Bukhari Muhammad bin Ismail akan dikembalikan penglihatannya. Nah ini mungkin kita belum. Maka harus itu dulu. Koreksi kita dulu, bukan keburu-buru kita melakukan tadi, meninggalkan atau yang lain. Harus kita koreksi. Barangkali nasihat kita belum disampaikan, barangkali nasihat kita kurang ikhlas, barangkali doa kita kurang. Dan yang ketiga ini benar ya Pak. Ana lihat itu kita kurang banget. Ana sudah memperhatikan ya Pak. Ana sudah memperhatikan barakallahu fikum betapa keajaiban doa itu luar biasa. Salah satunya ini ya, ternyata ya. Ini cerita sendiri ya. Kita itu anak itu berempat keluarga ya. Semuanya gagal nikah dengan orang luar Barlingmas ya. Banyumas Purbalingga itu ya. Barlingmas cakep itu ya. Padahal sudah proses. Kenapa gagal? Karena ibu anak itu selalu mendoakan terserah sing kaya apa ngono tapi sing penting perak. Lah ternyata gitu. Subhanallah, padahal aku wis merantau sekang Jawa Barat gedung ujung Jawa Timur. Jodohnya sebulannya mau pekuncen. Subhanallah. Ternyata rahasianya apa? Mamane aku gue nengatine ndongakna aja karo wong ado. Terus nang lisane terus bodoh-bodoh. Tapi nang atine nang sujude aja karo wong ado. Dilana ya itu terijabah akhirnya. Kabehan karo wong perak. Seperti itu. Makanya tadi yang ketiga ini yang biasanya kita lupa. Nah, kewajiban hijrah. Apakah setiap yang terbeban kewajiban itu selamanya itu wajib? Artinya ketika seorang itu tidak punya kemampuan seperti harta, disebabkan itu banyak harta seperti itu. Apakah kewajibannya itu sama dengan orang yang memiliki kemampuan? Tadi kan hijrah kan meninggalkan. Nah, kalau dia memang harus pada dia wajib kan nanti kewajiban itu kan diikat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Iya kan? Berarti kalau dia nggak mampu, misalnya kayak tadi, misalnya kayak saudara kita di Rohingya,
itu kan udah wajib hijrah. Tapi coba negaranya nggak mengizinkan, ya kan? Kan ada paspor, ada visa sekarang, ada izin keluar dari negara, ada negara yang mau menerima. Nah ini sudah kepengen lari, kan negara lain belum tentu bisa terima. Kenapa? Karena melanggar kode etik negara, kan harus ada paspor, harus ada ini kan, seperti itu. Maka kalau nggak ada kemampuannya tadi, itu yang nggak berdosa. Tapi masih wajib diusahakan seperti itu. Tapi nggak berdosa. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya inti pada semua kewajiban itu kan terkait dengan apa? Kemampuan. Nah, kalau nggak ada, kita cukupkan dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.